Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Arifan Mana dengan NIM 122210120 dari kelas RC. Dan teman saya, kali ini kami akan membuat video tentang tugas besar beton pertama kami, yaitu isi videonya. Nah, untuk tugas besar struktur beton kali ini, kita disuruh mendesain bangunan dengan menggunakan aplikasi ITAPS dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk metode yang digunakan yaitu karena saya kelas C, berarti saya menggunakan butuh beton 22 MPa dengan kuat tarik tulangan lentur 400 MPa, kuat tarik tulangan geser 240 PA. Untuk tinggi lantai yaitu 4,5 meter dengan fungsi bangunan sebagai rumah tinggal dengan tampak atas. Nah, dimana kita bisa lihat di sini untuk kolomnya 4 berarti ya, pada sumbu Y itu ada 4 kolom, pada sumbu X itu ada 4 kolom dengan jumlah 3 lantai, dengan lantai teratas yaitu bagian atap. Nah, di sini sudah dilihatkan beban gempa diabaikan pada saat mendefinisikan load atau beban, berarti tidak menggunakan beban gempa. Nah, untuk video pertama ini yaitu gambaran umum gedung yang telah saya gambarkan tadi. Gambaran umum gedungnya yaitu spesifik material, preliminary dimensi balok plat kolom, pembebanan, tahap pemodelan, pengecekan kesetimbangan gaya, rekapitulasi gaya dalam desain balok, kolom, dan plat. Oke, kita akan masuk ke preliminary dimensi balok dan kolom. Untuk di sini kita menggunakan butuh beton 22 MPa, besi ulir 400 MPa, besi polos 240 MPa, tinggi lantai 4,5 meter, dan fungsi bangunan sebagai rumah tinggal. Yang dimana pada tugas besar saya ini, bagian kelompoknya, saya mendapatkan bentangan X itu 4 meter, bentangan pada Y yaitu 5 meter dengan tinggi bangunan 4,5 meter. Nah, untuk menentukan dimensi balok kali ini kita menggunakan standar ini, tinggi minimum balok non prategang. Dari mana ada beberapa kondisi pelekatan yang terdapat di sini. Yang pertama, pelekatan sederhana, menurut satu sisi, menurut dua sisi, dan cantilever. Nah, yang cantilever itu kita tidak menggunakan karena cantilever itu overstack. Nah, sekarang kita tidak menggunakan balok cantilever dan kita akan menghitung dengan 3 kondisi tersebut. Yang pertama itu menurut satu sisi, yang kedua itu dua sisi, yang ketiga peletakan sederhana. Nah, dengan rumus yang menurut satu sisi pada sumbu balok pada sumbu X dan balok pada sumbu Y. Nah, menurut satu sisi itu H di mana tadi 4,5 meter. Itu tingginya yaitu 4 meter pada bentangan X dikali 18,5. Kita menggunakan 18,5 karena pada saat ini menggunakan kondisi menurut satu sisi. Makanya dikali 18,5. Nah, didapatkan hasil 216,216. Nah, ini merupakan kondisi minimum, di mana kita jangan mengambil kondisi minimum karena bisa jadi aja ada terjadi kesalahan lain, makanya kita ambil bulatkan ke atas. Maka dari itu saya menggunakan 250 mili dengan satuan meter itu 0,25. Nah, untuk menurut dua sisi X, menurut dua sisi yang ini menggunakan rumus L dibagi 21. Nah, panjangnya itu 400. Oke. Nah, menggunakan 400 dibagi 21 dapatkan hasil 190,476 mili.
saya bulatkan 200 mili, dikonversi menjadi meter 0,2 meter. Nah, pada kondisi perlekatan sederhana, rumusnya yaitu L dibagi 16. L dibagi 16. L-nya yaitu 4000 mili dibagi 16, dapatkan hasilnya 250 mili. Ini mana akan saya bulatkan menjadi 300 mili, yaitu 0,3 meter. Begitu juga dengan sisi Y. Nah, setelah didapatkan dimensi balok, untuk kali ini saya akan mengambil balok dengan dimensi terbesar, yaitu perlekatan sederhana. Untuk dimensi tingginya, kan saya akan mengambil yang terbesar, yaitu 0,35 dan 0,3. Nah, dan untuk lebar baloknya, yaitu kita memakai dua rumus di sini. Yang pertama, sepertiga dari H dan setengah dari H. Sepertiga dari H dapatkan 0,15 meter dan setengah dari H 0,2 meter. Begitu juga sama hasilnya dengan bentangan Y. Cuman kalau di bentangan Y kita mendapatkan hasil 116,667 mm, mana kita akan bulatkan menjadi 150 mm, hasilnya 0,15 meter. Dan untuk yang rumus setengah dari bentangan, setengah dari H, kita dapatkan 175 mm. Kita bulatkan 200 meter dan kita konversi menjadi 0,2 meter. Nah, didapatkan dimensi balok yang akan saya gunakan, yaitu untuk dimensi balok. Untuk balok sisi X, saya akan gunakan H-nya 300 dikali, kita akan menggunakan B 0,2, 200. Sementara untuk yang di dimensi balok Y, kita akan menggunakan H-nya yaitu 0,35 atau 350 mili dikali B 200 mili. Nah, mungkin kita sudah mendapatkan dimensi balok yang kita dapatkan. Nah, pada kali ini saya akan mengasumsikan semua balok itu sama, sehingga saya akan memakai dimensi yang terbesar. Nah, di sini didapatkan, diketahui massa jenis beton bertulang. Kita akan mendesain kolom di sini. Yang dimana kita di sini menggunakan jenis beton bertulang. Yang dimana massa jenis beton bertulang yaitu 2400, dapat kita lihat di sini. Beton bertulang 2400. Untuk menjadikan 23,52, kita konversi dari kilogram ke kilonewton. Untuk beban merata LL, live load, kita dapat lihat di sini. Untuk rumah tinggal, mana dia Excel? Untuk rumah tinggal, beban merata rumah tinggal yaitu rumah tinggal hunian 1-2 keluarga, ruang pribadi, koridornya ini, semua ruangan kecuali tangga. Nah, kita dapat beban live load-nya yaitu 1,92. Kalau kita masukkan 1,92 dengan satuan kilonewton meter kuadrat. Nah, untuk setengah bata
itu kita mendapatkan 2,5 kilonewton per meter kuadrat. Untuk beban atap, sini kita akan menggunakan atap load tank yang tidak dapat dihuni dengan gudang. Oke, dengan beban merata yaitu 0,96 kilonewton per meter kuadrat dan beban hujan 0,2. Beban hujan ini hanya asumsi yang dimana perhitungannya yaitu masa jenis air dikali asumsi genangan yang saya asumsikan yaitu 2 mili. Kita kalikan didapat 0,2 kg per meter kuadrat. Nah, saya konversi menjadi 0,2 kg per meter kuadrat. Untuk beban mati dengan rumus yaitu panjang balok dikali lebar balok dikali massa jenis beton. Dengan rumus seperti ini. Panjang balok saya menggunakan panjang 0,35 dikali lebar 0,2 dikali massa jenis beton 23,52 kilonewton per meter kuadrat. Untuk beban terpusat kita dapatkan dead load. Yang mana rumusnya yaitu lebar balok, lebar balok dikali tinggi balok dikali lebar balok dikali massa jenis beton dikali lebar penampang. Lebar penampang di sini rumusnya 2 dikali ini lebar penampang yang Y. Karena kita ngambil lebar penampang yang Y. Nah, kenapa saya mengambil lebar penampang yang Y? Karena itu merupakan lebar penampang yang lebih besar. Jadi saya akan mengasumsikan di sini untuk lebar penampang itu semuanya sama. Untuk ukuran balok dan kolom itu semua sama. Jadi begitu. Ada kekurangan dari asumsi saya. Yang pertama itu akan over budget. Itu yang pasti. Untuk kekuatan mungkin akan memadai karena saya mengambil yang standar yang tinggi. Nah, kurangnya hanya di budget, akan terjadi over budget. Nah, untuk live load kita hanya menggunakan dua, yaitu perkalian antara beban merata LL dikali dengan luas penampang. Luas penampangnya ini kita akan ambil penampang yang gede 5. Jadinya 5 kuadrat jadi 25 kita kali beban merata LL. Jadi 48. Untuk dead load SIDL kita menggunakan kalian dari setengah bata dikali tinggi. Didapatkan 10,375. Untuk load roof beban atap karena luas penampang dikali beban atap yaitu 24. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung PU maksimal. Oke. Nah, PU maksimal itu yang saya dapatkan itu saya akan menggunakan ini LRFD 3/5. Asumsinya saja saya akan mengasumsikan ini. Nah, pada asumsi saya itu beban mati dead load 1,2. Oke, 1,2 dikali beban dead load ditambah 1,2 dikali SIDL 48 tambah 1 live beban hidup dikali C47 yaitu nilainya 48 dan beban atap 1,6 dikali live load roof yaitu 1,6 dikali C49. Dapatkan hasil akhirnya itu 105,807. Yang mana untuk mendapatkan PU max 3 lantai, kita harus mengalihkan beban tersini sebanyak lantai yaitu 3 lantai. Oke, didapatkan batas bawah yaitu AG sama dengan 38.475,2 dengan menggunakan rumus ini.
di mana 0,75 dikali 22 merupakan untuk beton ini. Nah, untuk kali ini kita akan mencari desain kolom, di mana rumusnya PU max 3 lantai dikali 1000 Newton dibagi 7,5 untuk rumus AG. Nah, didapatkan 42.322,72. Nah, itu masih dalam bentuk luasan. Nah, kita akan mencari satu sisi, yaitu kita akarkan hasil dari akar 42.322,72 ini, yaitu 205,7248,648. Maka kita akan bulatkan 250 mm. Untuk batas atasnya kita akan menggunakan koefisien 2,2. Ini mana rumusnya PU max 3 lantai dikali 1000 Newton per 2,2. Di mana kita dapat hasilnya 144.282. Di mana akan kita akarkan, didapatkan akarnya yaitu 379,8447051. Kita akan bulatkan yaitu ke 400. Sehingga pada kali ini kita hapus dulu. Pada kali ini kita akan mendapatkan dua dimensi, yaitu 25 dan 40. Nah, pada kali ini saya akan mengambil asumsi, yaitu desain kolom saya yaitu 350 dan 350. Nah, kita sudah dapatkan desain kolom. Selanjutnya kita akan mencari desain plat. Nanti diketahui FC saya menggunakan bentuk boton 22 ini, dan FY 400, dan LN merupakan rumus dari IX dikali 0/4 IX. IX saya menggunakan 4 dan IY saya menggunakan 5. Untuk mencari beta dengan rumus yaitu IX per IY per IX. Dengan syarat pertama 125 dengan aturan dari SNI. Syarat kedua dengan perhitungan sebagai berikut. D77 ln dikali 1000 dikali 0,8 dikali FY per 1400 dibagi 36 dikali 9 dikali beta. Didapatkan syarat keduanya 86 dan syarat H max-nya didapatkan sebagai berikut. Nah, untuk itu kita dapatkan yang tertinggi 125 karena tidak dapat berkoma, makanya kita bulatkan saja menjadi 13. Mungkin untuk preliminar desain kita dapatkan yaitu desain balok 300 dikali 200 mm. Untuk kolom dapatkan desain 350 dikali 350 mm, dan untuk ketebalan lantai yaitu 130 mm. Setelah ini kita akan lanjut ke aplikasi e-tabs. Pada settingan awal e-tabs kita menggunakan settingan seperti berikut. Untuk use built-in setting width, display unit kita menggunakan metric SI. Yang region for default material kita menggunakan user. Untuk style design code kita menggunakan AISC 3016, yang mana itu karena kita menggunakan ini SNI 1729, yang mana acuannya yaitu AISC 3016. Oke, karena itu kita buka di 3016. Nah, konkret desain yaitu ACI 318 M14 dan yang itu ACI 318 strip 14 itu terdapat pada SNI 2847 2019. Kita cari terlebih dahulu. Nah, ini bukan ACI 318 RM14 318 karena tidak terdapat 318 RM, makanya kita pakai 314 strip 14.
Nah, untuk style section kita menggunakan AISC 15M karena seharusnya 16, karena tidak ada 15, kita 16 kita akan menggunakan AISC 16. Oke, mungkin ini settingan untuk e-tabs-nya. Tekan oke. Nah, untuk di sini kita akan menyamakan dengan soal yang kita punya, yaitu untuk grade untuk membernya kita ada 4 di X, 4 di Y. Jadi kita dapat lihat di soal. Nah, dapat kita lihat di sini, member dari X itu ada 4 kolom dan member di Y 4 kolom. Jadi 4 dikali 4. Nah, itu kita gunakan sumbu di X-nya 4, di Y-nya 5 untuk space grid in Y direction. Kita akan menggunakan bentangan pada sumbu X, yaitu bentangan kalau saya pembagian kelompok yang saya dapat itu bentangan saya yaitu bentangan X yaitu 4, masukkan sini 4, bentangan Y-nya 5. Oke. Number of story merupakan lantai. Lantai kita yaitu dapat dilihat di soal ya ini. 1, 2, 3. 3 lantai. Dengan typical story height kita samakan saja H karena di soal ini disamakan. H itu hanya kita tinggal lantai 4,5 meter. Kita menggunakan 4,5 meter. 4,5 meter dan bottom story height. Sebenarnya bisa saja dibedakan bottom story height karena digunakan untuk seperti gedung yang memiliki aula, gedung memiliki lobby seperti hotel gitu. Sehingga untuk lantai awal lantai dasar itu lebih tinggi. Tapi di sini kita samakan saja karena pada soal kita terdapat nih ketentuannya Y-nya sama semua. Oke, kita samakan. Mungkin ini untuk settingnya kita akan pilih grid only. Kita oke kan. Nah, di sini sudah terdefinisikan gridnya saja. Untuk sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X. Ini hanya grid saja dengan bentangan yang telah kita setting sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan mendefinisikan material, yaitu material yang kita gunakan yaitu konkrit dan rebar. Dimana cara definisikannya itu define material properties. Nah, di sini sudah terdapat beberapa material yang di sini. Kita akan membuat material dengan ketentuan kita sendiri, yaitu dengan cara new material, region, user. Untuk material tipe, kita di sini akan menggunakan tipe material konkret. Oke, ini mana soal kita yang pertama itu menggunakan material konkret 22 MPa. Oke. Nah, di sini kita akan memberi nama material kita yaitu 22 MPa saja karena supaya tidak tertukar dengan material yang lain. Dengan material tipe konkret. Oke. Nah, untuk spesifik mass density kita akan ubah dengan massa per unit volume itu oke. Untuk modulus elasticity saya dapat kasih ini yaitu modulus elastisitasnya itu 470 dikali SQ QRT 22. Oke, kita dapatkan segini. Nah, selanjutnya itu ini nggak perlu kita ganggu, ini nggak perlu kita ganggu. Nah, ini kita hapus saja. Nah, ini untuk mutu bottom kita tadi kita pakai
22 MPa. Kita oke. Oke. Ini tidak perlu kita ganggu. Ini tidak perlu kita ganggu. Oke. Kita oke kan saja. Nah, setelah terdefinisikan untuk baterai kita yaitu 22 MPa. Untuk rebar yaitu untuk baja. Kita ini tidak menggunakan steel, tapi kita menggunakan rebar. Oke. Nah, di sini kita menggunakan rebar. Kita pakai 400 MPa kan rebar untuk massa besi yaitu 7.200. Setelah terdefinisikan material 22 MPa kita akan mendefinisikan material selanjutnya yaitu rebar dengan regionnya user, material type itu kita menggunakan rebar. Oke kan? Nah, di sini kita akan menggunakan karena kita tulis soal kita yaitu 400 MPa, FV-nya 400 MPa. Oke. MPa material type rebar. Nah, massa per unit volume kita dapat lihat di sini beton bertulang. Kita bukan menggunakan beton bertulang, tapi beton bertulang itu yang konkret. Buat ini kita menggunakan baja yaitu 7.850 kg per meter kubik. 7.850 kg per meter kubik. Untuk modulus elastisitas, ketentuannya yaitu memang 200.000. Oke. Nah, untuk FY kita tadi pada soal kita menggunakan 400 MPa. Oke. Nah, untuk FU pada di sini kita menggunakan BJTS 4 karena menggunakan tadi 400, kita menggunakan BJTS 420 yang dimana minimal 420 yaitu kuat tariknya yaitu 525, kita menggunakan 525 di sini. Nah, untuk FY rumusnya itu 1,2 dikali 400 dikali FY. Dan untuk FUE itu 1,2 dikali ini 525. Didapatkanlah hasilnya segini. Itu 1,2 kali 525. Oke, kan? Oke kan? Material ini tidak perlu kita ganggu. Ini tidak perlu kita ganggu. Oke. Kita sudah mendefinisikan dua material kita yaitu 22 MPa untuk konkret dan 400 MPa untuk rebar. Kita oke kan? Penampang dengan material yang telah kita definisikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan frame yaitu section, yaitu frame section. Untuk ini kita akan add new property, kita akan menggunakan concrete rectangular yang ini. Yes. Nah, untuk ini yang pertama ini kita akan bikin balok dulu. Balok dengan ukuran balok kita yaitu balok 3,5 kali 200 350 dikali 200. Untuk material yang kita itu 20 MPa. Oke. Tidak ada. Untuk dimensi kita menggunakan
terbalik berarti kali 200. Apakah benar? Kita cek dulu. Benar. Oke. Untuk ini kita menggunakan settingan ini untuk balok torsinya 1, 2 aksis A nya itu 0,7. Ini balok ya, balok 0,7, ini juga 0,7. Oke. Nah, ini kita revisikan dulu karena kita belum bikin kolom. Nah, jadi kita only beam. Untuk cover ini selimut beton kita pakai 40 saja. 40. Terjadi kesalahan di sini karena saya mungkin terlupa untuk mengimport ini material satu lagi. Kita akan import dasar rebar. Oke. Nah, kita akan menggunakan di sini karena soal kita ini saya lupa mengimport ini untuk tulangan besarnya. Maka bisa kita input sekarang, yaitu rebar 240 MPa. Rebar enggak, ini 7 berapa tadi? 78 50 ya tidak 7850 benar. 7850 dengan modulus elasticity 200.000. Untuk kerennya kita kosongkan saja. Untuk FY nya tadi kita menggunakan berapa MPa? 240 MPa. Nah, kita cari juga di sini 240. Nah, kita menggunakan BJTP 280. Itu minimal kita menggunakan 350. Kita menggunakan 350 di sini. Ini rumusnya 1,2 dikali 240 dan sini 1,2 dikali 350. Oke. Mungkin itu untuk material yang baru. Nah, sehingga kita di sini pakai confinement bar yang pakai yang 240 MPa untuk tulangan lentur. Gitu teman-teman. Dan untuk tulangan geser kita pakai 240. Jadi untuk selimut beton kita pakai 40 saja karena tidak pengaruh besar. Mungkin sudah untuk ini. Biasanya tidak perlu, ini tidak perlu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mendefinisikan kolom sama kolom dengan ukuran kolom kita yaitu dimensi kolom 350 350 350 350 dengan material kita menggunakan 22 MPa. Oke, dengan konkret rectangular, namun tidak ada, ini tidak usah. Dengan dimensi 350 kali 350. Nah, kita lihat propertiesnya. Untuk kolom torsinya 0,1,
ininya axisnya 0,35 dan ini 0,35. Oke. Tidak usah. Selanjutnya itu modify show rebar. Kita di sini menggunakan kolom, jadi kolom. Untuk kolom menggunakan 400 200. Di sini kita reinforcement to be checked. Oke, kita di sini akan rectangular dengan 400 dengan tulangan, kita menggunakan tulang 5. Nah, kita akan menggunakan diameter 19 karena sini nggak ada 19, akan kita definisikan terlebih dahulu. Gitu. SI. Nah, kita di sini akan menggunakan, kita namanya 19. Untuk bar area itu sama dengan seperempat dikali 3,14 D kuadrat. D nya 19 kali 19 kali 19. Kita ubah ke senti, jadi 0,9. Oke, dapatkan 2,83385. Oke, dengan diameter 19 mm. Oke, nah setelah kita definisikan, kita akan menggunakan D19. Tulangan sengkang, kita akan menggunakan D13. Kita definisikan dulu D13. Untuk rumusnya sama, 0,25 dikali 3,14 dikali diameter dalam untuk senti, 1,3 dikali 1,3, bukan 1,3. Coba kita pastikan lagi, 0,25 seperempat dikali PD kuadrat, Pi kali D kuadrat, 1,3 dikali 1,3 dengan diameter 13 mm. Oke. Kita definisikan di sini pakai menggunakan diameter 13. Ini nggak usah kita ganggu. Dengan tulangan utama itu 55, tulangan sengkang 33. Oke. Kita pastikan lagi untuk ini, untuk kolom. Nah, untuk kolom itu menggunakan torsi 1. Maaf teman-teman, di sini salah. Torsi 1, aksis A-nya 0,7 dan aksis 3-nya 0,7 juga. Oke. Mungkin kita pastikan lagi tidak terjadi kesalahan. Ini kolom. Dicek. Oke. Mungkin saya akan memastikan untuk balok lagi. Modify atau show property. Untuk ini udah. Nah, untuk ini, untuk balok ini menggunakan 0,1. Untuk about 2 aksis nih itu 0,35. Ini juga 0,35. Oke, untuk mode show rebar kita menggunakan, kita di sini balok. Jadi kita menggunakan beam 400 MPa, ini 40, ini nggak usah diganggu. Oke. Sini kita telah menyelesaikan definisi balok dan kolom. Selanjutnya kita akan mendefinisikan plat lantai. Itu section properties, slab section. Nah, kita akan add new property. Oke, kita di sini bikin plat
lantai. Contohnya kita pakai 22 MPa. Oke. Nah, untuk plat lantai kita akan menggunakan di sini. Untuk plat lantai kita menggunakan nilai 0,25 di sini. Nah, itu kita copy saja, kita copy, paste. Oke. Kita bisa. Untuk ketebalan tadi kita lihat preliminar kita lagi. Ketebalannya kita ambil 130 mm. Oke. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan semua properties kita. Selanjutnya kita akan draw semua properties kita. Kita akan draw beam, kita akan kolom terlebih dahulu. Kolom. Kita menggunakan properti kolom yang telah kita bikin. Oke. Oke. Jadi di sini semua sudah terdefinisi kolomnya. Untuk balok kita akan menggambar balok. Ini bukan balok. Oke. Sudah terlihat di sini baloknya sudah kita definisikan. Kita pastikan lagi. Oke. Sudah. Selanjutnya kita akan menggambar plat lantai. Inilah, ini. Kita menggunakan properti yang telah kita definisikan plat lantai. Tekan ini. Oke. Semua sudah kita gambarkan. Tetapi yang jadi satu masalah ini. Di lantai dasar kita seharusnya tidak ada plat lantai. Kita akan definisikan dulu. Ini. Nah, seharusnya sini tidak ada plat lantai. Kita hapus, Nah, ini masih ada plat lantainya. Nah, oke. Plat lantai, kolom, dan balok sudah kita definisikan. Selanjutnya kita yaitu di sini untuk pondasi kita akan mengubah menjadi jepit, yaitu dengan cara kita blok semua. Oke, kita assign join. Astagfirullahaladzim. Join, habis join, tekan restrain. Tekan ini, kita apply. Apply. Oke. Nah, setelah kita mengubah pondasi kita akan mendefinisikan load. Itu load pattern. Untuk load kita tadi sudah kita definisikan, yaitu ada beberapa load, yaitu bukan ini.
akan load yang ini. Oke, kita masukkan load ini. Mana dia tadi? Nah, ini beban terpusat tadi. Dead untuk live. Oke. Nah, terus selanjutnya yaitu untuk SIDL super dead. Oke. Selanjutnya yaitu ada beban atap itu LR. Roof. Selanjutnya yaitu ada W angin di X, SC716. Oke. Minta apa? Y di 716 juga. Oke. Kita load case. Bukan. Ini yaitu load combination. Yang di sini kita akan memasukkan semua load combination yang telah diberikan oleh asisten. Semua. Sampai 5 strip 3. Oke, setelah kita selesai mendefinisikan semua load kombinasi ini, selanjutnya yaitu apa itu? Selanjutnya itu kita akan shell load ini. Coba kita tek. Nah, di sini belum ada beban sama sekali yang ditanggung. Kita akan masukkan beban gitu. Beban mati. Kita lihat yang di Excel kita kembali. Kita lihat di sini semua ruangan kecuali tangga. Nah, itu kita awalnya pertama itu beban merata LL. Kita akan masukkan L 1,92. Live 1,92. Nah, ini hanya kita masukkan ke satu lantai. Kita akan masukkan ke lantai berikutnya. Jika belum ada, kita assign shell load uniform. Nah, untuk atap paling atas ini itu atap. Assign shell load uniform roof, di mana koefisien atapnya yaitu untuk atap loteng yang tidak dapat dihuni dengan gudang 0,96. Oke, kita sudah mendefinisikan beban pada setiap lantainya. Selanjutnya yaitu kita cek lagi. Oh, ini salah berarti. Seharusnya 0,96. Harus ini salah.
Kita sign shell uniform 0,96. Oke, kita pastikan lagi untuk yang lantai 2 sudah ada, untuk yang lantai 3 sudah ada juga. Oke, mungkin sepertinya sudah jadi untuk tugas kita kali ini.